Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita berjumpa, tidak ada lain yang saya ucapkan kepada semua penonton nanti, yaitu saya memberikan ucapan selamat kepada kita semua yang boleh bergabung dengan saya nanti di channel Ubaja Borneo 128. Salam sejahtera, salam, Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan bangsa Daiban yang berlaku pada tahun 70 sampai dengan 81 di daerah perbatasan, yaitu terjadi di perbatasan antara Sarawak, Malaysia dengan Indonesia. Seperti saya kemukakan terdahulu bahwa bangsa Daiban yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu itu tinggal di 4 kecamatan. Kalau dulu ya, tapi sekarang sudah tinggal di 5 kecamatan karena ada 1 kecamatan yang dimekarin, yaitu Kecamatan Pumpanan. Jadi saya ingin memberi katakanlah judul atau tema kepada informasi yang hari ini yang kita sama-sama dengar, yaitu pergolakan yang terlupakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun 68 69 kita pernah mendengar terjadinya konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia. Dan salah satu daerah yang terkena atau terdampak adalah di daerah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu antara Sarawak, Malaysia dan Indonesia. Kalau saya menyebut kecamatannya, itu adalah dia berlaku di Kecamatan Balehulu, di mana ada orang-orang Iban tinggal di situ. Demikian juga di Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Badau, Kecamatan Panang. Dulu belum ada Kecamatan Puring. Jadi kejadian konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia itu berlaku di daerah berkenaan. Dampaknya dia akan dirasakan oleh masyarakat yang berdekatan atau yang tinggal di daerah tersebut. Bagi pihak Indonesia, daerah tersebut disebut sebagai daerah operasi militer setelah pasca konfrontasi dengan Malaysia. Memang perselisihan antara Indonesia dan Malaysia di daerah perbatasan yang saya sebut tadi konfrontasi Malaysia dan Indonesia telah selesai. Selesai artinya terjadinya perdamaian. Hanya apabila perdamaian telah disepakati atau pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia setelah diperbaiki atau disepakati pulih kembali, ada yang kelanjutan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, yaitu dengan munculnya PGRS Paragu. Tempat-tempat tinggal PGRS Paragu ini yaitu di daerah perbatasan yang mencakup ke 4 kecamatan itu tadi. Di daerah perbatasan antara Sarawak, Malaysia dan Indonesia, Kabupaten Kapuas Hulu, itu orang-orang Iban
tinggal di tempat berkenaan. Mereka dulu membuat rumah panjang di dekat-dekat hutan, di daerah pedalaman, jauh dari pasar atau dari perkotaan. Jadi mereka membangun rumah panjangnya di dekat-dekat hutan, di dekat perbukitan, yang kemungkinan mudah dijangkau oleh pihak tertentu. Katakanlah tadi pihak finish dan perahu. Daerah operasional atau operasi komunis dan perahu itu adalah di tempat daerah berkenaan. Kita tahu orang-orang Iban untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka membuat ladang. Nah, ladang ini dia agak jauh dari rumah, di hutan-hutan, di bukit, di gunung, yang agak jauh dari rumah mereka. Nah, di gunung atau di bukit mereka membuat ladang. Ladang-ladang berkenaan sudah jelaslah menjadi tempat tinggal mereka. Sementara mereka mengusahakan. Jadi mereka bisa pulang hari dari ladang ke rumah, atau juga ada juga yang bermalam di ladang apabila tempat ladang agak jauh dari rumah, misalnya sampai jalan 1,5 jam atau ada yang berjalan 2 jam. Tidak mungkin mereka pulang ke rumah, tapi mereka bermalam di ladang membuat ponut. Semasa mereka tinggal di daerah berkenaan pada saat itu di ladang-ladang, mulai tahun 70 sampai 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71. Kita tahu daerah tempat tinggal Iban ini ditetapkan sebagai daerah operasi militer bagi Indonesia, yaitu satu daerah yang tempat bergolaknya atau pengusirannya orang yang mengganggu ketentraman dan keamanan bagi negara kita. Jadi pada saat itu yang tinggal di hutan-hutan di tempat tertentu yang tidak jauh dari rumah panjang atau jauh dari rumah panjang, karena mereka komunis atau peraku, dia tinggal di hutan, yang kemudian mereka akan melakukan kegiatan atau operasi, melakukan penyerangan terhadap pihak Malaysia, karena mereka akan mendapatkan kuasa apabila mereka menang dalam pertempuran atau dalam penguasaan wilayah. Hanya bagi Indonesia, mereka tidak diperkenankan menggunakan wilayah Indonesia sebagai basis atau tempat tinggal mereka, karena dianggap kita, pemerintah Indonesia, dianggap sebagai tempat mereka menumpang atau tempat mereka hidup. Makanya bangsa Iban bersama dengan pihak tentara, terutama panglima-panglima perang bangsa Iban, diantaranya panglima perang Iban yang saya kemukakan dulu punya peran, yaitu Panglima Jali, Panglima Jimbau, Panglima Sinau, Panglima Bugeng, dan Panglima Cikong. Ada juga yang lain yang berperan, yaitu Tumenggung Nyempal, yang biasa mengantar turning para tentara untuk masuk ke hutan, melakukan pengejaran ataupun melakukan usaha-usaha
yang membolehkan pihak komunis atau Praku tidak lagi tinggal di wilayah sekitar atau wilayah yang dikuasai oleh Indonesia, yaitu di wilayah yang berhampiran dengan rumah panjang yang di tempat tinggal, yang merupakan tempat tinggal bagi bangsa Dayak. Nah, disinilah peran para ketua masyarakat. Kalau tadi saya sebut seperti itu, Munyipal, Panglima Perang Adat Bangsa Daiban, Prima Jali, Prima Sinau, Prima Buging, Prima Cekup, dan Prima Jimbau. Ditambah dengan yang lain, ada juga saya dulu pernah mendengar mereka Muntik dan Pasang dari daerah Penjawan. Mereka membantu usaha-usaha pihak Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bersama-sama dengan masyarakat sekitar, terutama panglima dan orang-orang tertentu yang ditunjuk untuk membantu tentara, sehingga tentara bersama dengan rakyat di daerah perbatasan bersama-sama untuk mendorong, menghalau supaya komunis dan Praku tidak berada di wilayah Indonesia. Memang pada saat itu saya menyebutnya sebagai pergolakan yang terlupakan. Sebab bagi Panglima Perang Adat atau orang-orang tertentu yang terlibat dalam rangka pengusiran PGRS Praku, mereka menggadaikan nyawanya. Mereka meninggalkan anak bini mereka dan mereka meninggalkan keluarga mereka untuk berusaha menghalau pihak komunis dan Praku. Kadang-kadang mereka kontak senjata. Saya pernah mendengar cerita dari almarhum Temu Nyempal. Mereka pernah kontak senjata dengan pihak komunis dan Praku. Nah, waktu itu di Hulu Batang Kanyau, di Hulu Kanyau, di sana dia memberitahukan kontak senjata dengan pihak komunis dan Praku. Jadi bukan tidak menakutkan atau tidak mengerikan, dia adalah menakutkan dan mengerikan karena namanya senjata. Hilap sedikit maka nyawa akan melayang. Jadi pada saat itu waktu kontak senjata itu, almarhum Tengku Nyempal dia memberitahu saya ada 2 tentara yang masih dia sebut, tapi mungkin juga sudah pensiun atau sudah meninggal tentara perkenaan. Satu dulu namanya Basuki Sudirman. Basuki Sudirman dulu dia pernah menjadi gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta. Namanya Jenderal Basuki Sudirman. Ada juga Jenderal Sugito yang bersama-sama satu angkatan dengan Basuki Sudirman. Pangkatnya pada saat itu waktu Tengku Nyempal memberitahukan saya, mereka pangkat waktu itu Letu atau Kapten, bersama-sama dengan Tengku Nyempal, mungkin ikut juga Panglima Jimbau, sama-sama mereka kalau saya tidak salah informasi. Jadi Pak Segito tadi dia jenderal juga, suatu jabatannya terakhir sebagai Pangkostrat Republik Indonesia. Jadi makanya beberapa Panglima Perang Adat Dayak Iban dan orang-orang tertentu Dayak Iban memperoleh imbalan penghargaan, yaitu berupa veteran. Jadi dulu saya mendengar bahwa Panglima Perang Adat Dayak Iban itu dia ada diberi gaji dengan pangkat Peltu Pembantu Letnan 1 Teritorial. Itu pangkat Panglima Perang Adat. Dan Tengku Nyempal pada saat itu saya mendengarnya dia juga memperoleh imbalan dari veteran dia per bulan.
Waktu itu dia mengurus sendiri ke Jakarta dan diterima langsung oleh Pak Basuki Sudirman dan Pak Segito. Itu yang bantu beliau sehingga beliau bisa masuk veteran. Jadi bergolak bagi rakyat, bergolak. Karena kalau suatu daerah itu ditetapkan sebagai daerah operasi militer, maka rakyat tidaklah sebebas mungkin untuk bergerak dalam rangka baik bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka ataupun kerja lain. Karena apabila salah dan keliru, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh rakyat yang tidak mengenal secara prosedur dan kriteria yang ditentukan pada daerah operasi militer itu, maka rakyat atau bangsa kita juga akan terkena masalah atau menghadapi masalah. Nah, makanya sewaktu daerah perbatasan itu tetap sebagai daerah operasi militer, maka usaha-usaha untuk menyelesaikan lebih cepat pergolakan-pergolakan yang ada di perbatasan itu menyangkut perselisihan bagaimana mengusir dan menghalau komunis peraku yang ada di Indonesia supaya lari ke tempat daerah asal mereka, tempat mereka bisa diselesaikan dengan baik. Beberapa kali pejabat-pejabat trust dari tentara datang ke Lanja, saya pernah melihat mereka dulu. Dan terakhir saya melihat sendiri waktu itu mungkin tahun 73 ada atau 74 ada datang Menhankam Pangap Republik Indonesia, yaitu Jenderal Marden Panggabean, mengadakan pertemuan dan acara adat bersama-sama dengan orang kampung untuk bersatu hati dan mengikat janji supaya bersedia untuk mengamankan daerah perbatasan sebagai daerah dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Waktu itu kalau dalam bahasa Iban itu dia bapeta babi, artinya babi dibunuh, dan di situ ada sumpah antara bangsa Iban yang ada di Kecamatan Talupat atau yang ada di daerah perbatasan dengan tentara bersatu hati dan satu untuk mengusir apabila ada penjajah ada di wilayah kita, termasuk juga yang mengganggu ketertiban keamanan pada saat itu yang berlaku di daerah perbatasan. Nah, itu tadi informasi tentang maunya bersatu pihak pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Tentara Nasional Indonesia dengan bangsa Iban untuk bersatu hati supaya sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan atau mempertahankan negara, terutama daerah perbatasan yang sekarang ditempati oleh bangsa Iban. Dan daerah perbatasan dan daerah DOM itu tadilah sekarang masih berdiri rumah-rumah pajak. Itu yang pertama. Yang kedua, pergolakan seperti itu adalah membawa konsekuensi yang bisa menyakitkan dan bisa membawa konsekuensi yang bisa mempertingkatkan persahabatan dan ikatan antara pihak pemerintah yang diwakili tentara, dan itu sudah dilakukan tadi karena sudah ada ikat janji secara bersama-sama. Yang kedua adalah bahwa masyarakat akan mengalami kesulitan apabila keamanan tidak terjaga dengan baik dan ruang usaha yang ada di perbatasan tidak dikemas sedemikian rupa sehingga dia akan menimbulkan satu pergolakan-pergolakan baru. Nah, pergolakan yang saya masukkan tadi pada saat itu adalah pergolakan yang berkaitan dengan persenjataan, artinya melibatkan barang-barang atau senjata, dan melibatkan juga lembaga-lembaga atau orang-orang tertentu
yang sama-sama mau melaksanakan tugas tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Itulah tadi saya melihat peran Panglima Perang Adat Daya Iban. Dia membantu pihak tentara untuk menjaga keamanan bersama-sama di daerah operasi militer tadi, dan ditambah dengan pemuka masyarakat yang lain. Jadi mereka mempunyai andil yang baik dan besar, sehingga daerah perbatasan sekarang dari segi gangguan kemiliteran atau digangguan dari segi keamanan atau pertahanan, dari segi pertahanan keamanan tidak lagi ada pihak pengacau di daerah perbatasan. Nah, itu pergolakan yang mesti kita ingat sebagai sejarah kita, bahwa bangsa kita, panglima kita, temenggung kita punya peran yang baik terhadap bangsa dan negara kita, wilayah kita yang ada di perbatasan. Dan terakhir, saya melihat sekarang bahwa Panglima Perang Adat yang telah tiada itu, yang sudah tidak ada orangnya lagi, apakah didiamkan saja atau perlu diangkat baru? Bukanlah dia untuk berperang, tetapi dia bertugas bagaimana supaya suatu bangsa tidak melakukan peperangan dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kalau Panglima Perang Adat itu tadi diganti atau diangkat kembali, maka tugasnya adalah menjaga supaya tidak ada peperangan antar bangsa sekitar atau bangsa lain yang ada di wilayah perbatasan. Bahwa itu tugas mereka menjaga supaya tidak terjadi perkelahian atau peperangan antar suku bangsa di sekitarnya, sehingga masyarakat menjadi aman, tentram, hidup berdampingan, dan saling bekerja sama untuk maju secara bersama-sama. Dengan demikian, kita boleh berdampingan, berharmoni, hidup satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, kita boleh disebut sebagai bangsa yang tinggal di perbatasan, bersedia hidup secara bersama-sama untuk kemajuan dan perkembangan dan kesejahteraan secara bersama-sama. Demikian hal ini saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.